Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludin Fakri, eh, program studi PJJ Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas kelompok untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer kelas IF 101 di Universitas Sibrasia. Saya akan menjelaskan tentang analisis dan implementasi organisasi komputer yang berfokus pada komponen dan arsitektur. Saya Mauludin Fakih. Berikut saya akan jelaskan terkait organisasi komputer terlebih dahulu. Organisasi komputer adalah fondasi dari semua perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Ilmu ini mempelajari bagaimana komponen-komponen di dalam komputer diatur untuk bekerja secara harmonis. Dalam era modern, organisasi komputer menjadi semakin relevan karena teknologi seperti AI, IoT, dan cloud computing sangat bergantung pada optimalisasi komponen dan arsitektur komputer. Presentasi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana komponen utama bekerja dan bagaimana arsitektur yang dirancang dapat memberikan dampak besar pada kinerja sistem secara keseluruhan. Di dalam organisasi komputer itu terdapat komponen utama, yaitu Central Processing Unit atau kita kenal sebagai CPU, dan memori, biasa kita kenal itu sebagai RAM dan storage. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah komponen utama yang berfungsi sebagai otak komputer, bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi. CPU terdiri dari ALU yang menangani operasi matematika dan logika, serta CPU yang mengontrol jalannya data antar komponen. Teknologi seperti pipeline processing dan multiprosesor semakin meningkatkan efisiensi dan kemampuan pemrosesan CPU dalam sistem modern. Lalu yang kedua itu ada memori, RAM dan storage. RAM adalah jenis memori utama yang menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer sedang aktif. Jadi, RAM itu memiliki kecepatan tinggi dibandingkan memori sekunder, sehingga memengaruhi kinerja komputer secara signifikan. Selain RAM, cache juga berperan sebagai memori sementara dengan akses lebih cepat untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Jadi, kedua komponen utama ini saling berhubungan antara CPU dan memori. Lalu yang akan kita bahas yaitu arsitektur komputer dan kinerja sistem. Di sini, arsitektur komputer adalah kerangka kerja yang menentukan bagaimana komponen-komponen tersebut saling terhubung dan bekerja. Itu Instruction Set Architecture (ACA) yang merupakan elemen penting yang menentukan instruksi yang bisa dieksekusi oleh CPU. RISC itu dirancang untuk instruksi sederhana dan hemat daya. Lalu sedangkan CISC cocok untuk operasi yang lebih kompleks. Selain itu, pipeline processing membantu meningkatkan efisiensi dengan memproses instruksi secara paralel dalam beberapa tahap. Multiprosesor di sisi lain itu memungkinkan beberapa CPU bekerja bersama untuk menangani tugas yang memerlukan daya komputasi lebih tinggi. Ini penjelasan terkait arsitektur komputer dan kinerja sistem. Lalu kita masuk pada bagian teknologi modern dalam organisasi komputer yang lingkupnya itu AI dan IoT. Organisasi komputer memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan teknologi modern. Dalam cloud computing, virtualisasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien dengan membagi satu sistem fisik menjadi beberapa sistem virtual. Di bidang AI, perangkat keras seperti GPU dan TPU itu dirancang khusus untuk mempercepat pembelajaran mesin tersebut.
Sementara untuk IoT itu memanfaatkan komputer kecil yang hemat daya untuk mengelola perangkat yang saling terhubung dalam skala besar, seperti smart home atau sensor industri. Nah, di sini ada studi kasus terkait proses ARM dan IBM Summit. Untuk memahami lebih dalam, studi kasus tentang proses ARM, prosesor ARM, dan IBM Summit menjadi contoh yang relevan. Proses ARM itu terkenal dengan efisiensi daya dan banyak digunakan pada smartphone seperti Android dan iPhone. Di sisi lain, IBM Summit adalah salah satu superkomputer tercepat di dunia yang dirancang untuk menangani simulasi ilmiah seperti perubahan iklim dan penelitian genomik. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana organisasi komputer dapat disesuaikan untuk kebutuhan yang berbeda. Jadi, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kita masuk pada bagian jaringan komputer dalam organisasi komputer. Nah, jaringan komputer ini merupakan komponen penting dalam organisasi komputer modern. Jaringan itu memungkinkan komunikasi antar komputer dan perangkat di dalam satu sistem, baik dalam skala kecil seperti LAN, Local Area Network, atau skala besar seperti WAN. Di dalam jaringan, data dapat dikirim melalui berbagai perangkat dan protokol untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisien antar sistem yang terhubung. Jadi biar antara komputer itu bisa saling terhubung, maka harus memiliki komponen jaringan pada komputer. Lalu kita masuk pada bagian keamanan dan perlindungan organisasi komputer. Nah, di keamanan dan dalam organisasi komputer ini berfokus pada melindungi data dan sistem dari ancaman internal maupun eksternal. Hal ini mencakup teknik seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses untuk mencegah akses yang tidak sah. Sistem keamanan juga harus mencakup perlindungan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat tetap aman dalam lingkungan yang semakin terhubung seperti dalam sistem cloud computing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas kelompok untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer kelas IF 101 Universitas Ibrasia. Saya Mauludin Fakih, terima kasih banyak atas perhatiannya.